Lik, pripun kabare? Aduh. Semoga sehat ya, karena sekarang sudah mulai musim penghujan di Jawa itu, terus mulai batuk, pilek, masuk angin. Dan untuk hari ini saya mau bikin donat saja yang gampang. Kenapa saya mau bikin donat? Karena sudah semingguan ini para cepet di rumah ini ya sibuk aja ngajak beli donat, ayo beli donat, ayo beli donat. Saya kalau beli donat di luar itu, Lik, mandan males. Kenapa mandan males ya? Manis, terutama bagian toppingnya itu ya. Ya secara umum sih orang akan senang, tapi saya pribadi karena saya udah manis, jadi ini saya kurang suka. Dan untuk hari ini saya akan bikin donatnya itu menggunakan metode Tanzong. Apa itu metode Tanzong? Ikuti saja videonya ya, yang jelas donatnya ini tanpa menggunakan kentang, tanpa menggunakan pelembut kue. Yang penting tetap endol dan enak banget, cus. Pertama, Lik, kita siapkan wajan dulu ya. Kalau bisa wajan yang anti lengket. Tapi kalau Liliknya nggak ada wajan yang anti lengket ya gunakan wajan biasa saja, Lik. Terus kemudian saya masukkan tepung terigu, ini protein tinggi ya. Cakra sebanyak setengah on, bin 50 gram. Dari resep ini, Lik, kita betul-betul perlu timbangan ya. Bahkan air pun akan saya timbang. Ini airnya berarti 125 gram, bukan mili, 125 gram, karena saya betul-betul menggunakan timbangan. Ini diuplek-uplek dulu. Pastikan, Lik, nggak ada yang bergerindil lagi. Uplek. Dan kalau Liliknya sudah yakin ini nggak ada yang bergerindil maning, sekarang kita langsung OTW ke kompor saja, Lik. Kita nyalakan api, tapi gunakan api lilin saja. Dan ini harus kita uplek-uplek terus, jangan sampai gosong. Uplek-upleknya sampai kapan? Sampai nanti dia mengental ya. Bukan hanya mengental sih, Lik, sampai jadi bubur, nggih. Belum nyampe 2 menit, Lik, sudah mulai mengental tuh ya. Terus dan ini setelah sekitar 3 menitan, Lik, adonannya sudah begini tuh ya. Tuh, kelihatan enggak? Dan kalau sudah begini ya udah langsung matikan saja kompornya. Terus ini kita tunggu sampai dingin dulu ya, Lik ya. Biarkan, gak usah diuplek-uplek, biarkan saja begini. Tapi misalnya ini mau dipindahkan ke tempat lain, monggo pindahkan saja. Tapi saya akan menggunakan ini sajalah, menggunakan wajan saja. Setelah sekitar 10 menitan, Lik, ini sudah dingin ya, betul-betul dingin. Kemudian saya menambahkan enduk. Ini telurnya 1 butir saja, nggak usah kebanyakan, cukup 1. Terus saya juga memasukkan gula pasir. Gula pasir ini banyaknya 35 gram, Lik. Terus selanjutnya saya masukkan tepung terigu, ini tetap protein tinggi ya, sebanyak 200 gram bin 2 on. Terus kemudian, Lik, susu bubuk saya menggunakan sebanyak 15 gram. Tapi misalnya Liliknya nggak ada susu bubuk ya nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Terus saya juga memasukkan ragi roti sebanyak 5 gram, Lik. Terus selanjutnya saya akan memasukkan margarin. Margarinnya ini sebanyak 25 gram, Lik. Dan kemudian ini langsung saja diuplek-uplek saja dulu. Gampang kan, Lik? Harusnya gampang. Cuman resep kali ini saya betul-betul menggunakan takaran yang pas, Lik, biar betul-betul enak. Jasa Liliknya kelingan enggak, itu apa saja tadi bahannya. Pertama banget tadi tepung terigu sebanyak 50 gram, ditambah air sebanyak 125 gram, betul. Terus dicampur, terus dimasak ya. Oke, cus. Setelah dimasak, didinginkan, kemudian tambahkan telur 1 butir. Setelah telur 1 butir, tambahkan gula pasir. Gula pasirnya sebanyak 35 gram. Ya kan, Lik? Cus ya. Dah. Terus selanjutnya ditambahkan dengan itu ragi roti sebanyak 5 gram. Terus ditambahkan susu bubuk sebanyak 15 gram. Oke. Dah. Terus ditambahkan lagi dengan margarinnya sebanyak 25 gram. Terus tambahkan terigu 200 gram, ya kan, Lik? Dah, sampai situ dulu penambahan bahan-bahannya. Terus diuplek-uplek ya. Sambil menguplek-uplek begini, sekarang saya akan menambahkan air. Airnya berapa banyak, Sapi? Airnya ini 35 gram, banyaknya sama kayak si gula tadi ya, Lik ya.
Ublek-ublek lagi. Air yang barusan saya masukkan, Lik, air es. Kalau yang di awal tadi yang 125 gram itu air biasa saja. Dan menurut saya bagusnya yang air kedua ini, air es ini dimasukkannya separuh saja dulu, Lik. Jangan langsung semua, karena tiap merek terigu itu berbeda-beda ke lembapannya. Jadinya dimasukkan separuh saja dulu. Kalau misalnya sudah cukup, ya nggak usah dimasukkan semua ya. Terus di sini saya juga perlu menambahkan garam, Lik. Garamnya berapa banyak, Sapi? Ilmu kira-kira sebanyak 2 gram ya. Ilmu kira-kira tapi, Lik. Dan setelah saya memasukkan garam terakhir barusan, Lik, saya nggak akan menambahkan bahan apa-apa maning. Ini pokoknya tinggal di wes, tinggal diuleni sampai kalis. Kalau mau menggunakan tangan silahkan menggunakan tangan, menggunakan mixer silahkan menggunakan mixer, nguleni setelah sesuaikan dengan apa yang ada di rumah saja ya. Kalau nggak ada peralatan ya silahkan gunakan tangan. Cus. Dan untuk acara menguleni nelik saya nggak menggunakan tangan. Bebeh, kesel ya. Ini sampai sampai tahap begini saja, Lik. Tuh ya, Lik. Setelah penuh kemerongosan memixer selama 20 menitan, hasilnya cantik seperti ini tuh ya. Pori-porinya lembut sekali. Terus ini akan kita bagi-bagi, Lik. Satu bagian beratnya adalah 40 gram, 35 lah paling cilik. Kita ambil sedikit adonan. Nah, kurang lebihnya segini ya. Ditimbang ini beratnya, oh ini kelebihan sedikit. Kurang lebihnya 40 gram dah ya. Nggak banyak, Lik, 40 gram cuman segini nih. Terus lakukan penimbangan dulu sampai habis ya, cus. Dan, Lik, sambil kita nimbangi, setelah ditimbangi maksud saya, ini langsung dibunder begini saja ya, dibunter-bunterkan. Dah, letakkan di loyang. Acara memblondo-blondo ini dah rampung, Lik. Terus selanjutnya ini akan saya istirahatkan selama 20 menit dan ini akan saya letakkan di dalam oven. Tapi ovennya nggak saya nyalakan ya, biar udaranya di sekitar ini tuh hangat, cus. Dan sekarang sudah 20 menitan, Lik. Saya akan siap-siap dulu. Ini saya menaburkan tepung di taplak ya ini. Nanti liliknya boleh menggunakan talenan. Setelah mandan banyak saya meletakkannya. Terus ini dia. Hasilnya setelah diistirahatkan selama 20 menit ya. Sekarang saya akan ngambil satu, Lik. Angel temen sih menggunakan itu. Udahlah, menggunakan tangan saja. Kita letakkan di sini. Terus ini kita taburi dengan tepung ya, Lik ya. Dah, diratakan saja. Terus tahap berikutnya saya akan menggunakan tutup ini ya, tutup kotak plastik. Saya akan memencet ini. Nah, kok dipencet, Sapi? Iya, Lik, ini kita membuang anginnya dulu ya. Dah, tuh. Kita taburi maning yang belum kena tepung. Setelah Lik, saya perlu tutup botol ini ya, botol plastik. Ini untuk melubangi bagian tengah. Mak genjus. Wis bolong. Terus ini kita pindahkan, Lik. Dan ini akan saya pindahkan ke sini. Nanti liliknya di rumah boleh menggunakan kertas buku tulis boleh, kertas apa itu namanya boleh, seterah. Yang penting gunakan alas ya. Ini kok nggak copot sih punya saya, janjelai. Dah ya, kita letakkan begini. Terus, Lik, ini akan kita istirahatkan lagi selama 1 jam ya. Nah, ambil maning, kita taburi lagi atasnya. Terus kita penyet, mak kecepret ya. Nah, dah. Kita taburi yang belum kena tepung. Terus selanjutnya kita bolongin maning, Lik ya. Nah, mak genjus. Ini harus mandan landep semending. Terus kita angkat. Nah, yang kedua ini lebih mudah. Ingat, liliknya nanti boleh menggunakan kertas ya, Lik ya. Tidak harus menggunakan tutup ini. Tutup panganan apa sih ini, borang lebih jenengane. 1 jam kemudian, Lik, donatnya sudah pada melembung itu ya. Sekarang kita akan menggoreng, cus. Langsung saja kita goreng, Lik. Gunakan minyak yang panas ya, tapi gunakan api yang kecil.
donat lik, jangan dibolak-balik ya, cukup sekali saja membaliknya. Jadi nanti hasilnya bakal cantik dan nggak berminyak tuh, cantik kan? Udah mateng lik, tuh ya, ada ringnya di bagian tengah, cantik, berhasil sekali nih lik. Acara goreng donatnya udah selesai lik, tuh hasilnya cantik ya, ada ringnya juga. Dan ini nggak montok sih sapi. Iya, ini nggak montok karena saya kan membuatnya itu diameternya besar ya. Kalau mau montok sebentar saya tunjukkan. Nih lik, kalau mau yang montok ini nih yang bekas botolnya tadi ya, tuh ya, gendut-gendut, cilik-cilik, karena ini kan diameternya kecil tuh, nggih. Kalau soal montok-memontokkan itu tergantung dari selera masing-masing, mau dibikin yang makin kecil dia akan makin montok, nggih. Sekarang kita lihat saja bagian dalamnya seperti apa. Wow, tuh ya. Ini kita lihat sebagus apa sih gawean donat si sapi lik. Tuh ya, saya penyet, balik maning, kita penyet lagi, balik maning tuh, balik lagi ya. Kelebihan donat ini memang itu lik, walaupun tanpa kentang, tanpa pelembut kue, hasilnya tetap cantik tuh ya. Dipenyet-penyet tetap balik maning dah. Monggo silahkan dicoba. Ini rasanya masih biasa saja, kalau mau lebih manis lebih apa silahkan diberi topping saja ya. Tapi video si sapi hari ini cuman dasar membuat donat menggunakan tansung, sistem tansung ya. Cus.